Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan silogisme. Yang pertama, silogisme kategorik. Contohnya, semua peneliti bisa meneliti. Semua ilmuwan adalah peneliti. Jadi, semua ilmuwan bisa meneliti. Yang kedua, silogisme hipotetik. Contohnya, bila temuan bukti kuat menunjukkan pemisahan penduduk Amerika asli dari Asia sekitar 15-16 ribu tahun yang lalu, maka temuan tersebut menunjukkan bahwa koloni pertama Amerika telah digantikan ketika sekat es terbentuk dan koloni lainnya datang. Nah, bukti menunjukkan pemisahan penduduk Amerika asli dari Asia sekitar 15-16 ribu tahun yang lalu. Jadi, koloni pertama Amerika telah digantikan ketika sekat-sekat es terbentuk. Yang ketiga, silogisme disjungtif. Contohnya, alat batu di situs kuno tersebut benar-benar peninggalan budaya, atau hanya batu yang pecah melalui proses alami. Ternyata, alat batu tersebut hanya batu yang pecah dari proses alami. Jadi, alat batu tersebut bukan benar-benar peninggalan budaya. Yang keempat, dilema. Contohnya, jika temuan bukti kuat menunjukkan pemisahan penduduk Amerika asli dari Asia sekitar 15-16 ribu tahun yang lalu, maka temuan tersebut menunjukkan bahwa koloni pertama di Amerika Serikat telah digantikan ketika sekat-sekat es terbentuk. Jika temuan bukti tersebut tidak menunjukkan pemisahan penduduk Amerika asli dari Asia sekitar 15-16 ribu tahun yang lalu, maka koloni pertama di Amerika Serikat tidak digantikan. Apakah temuan bukti tersebut menunjukkan pemisahan atau tidak? Di Amerika sudah ada koloni pertama. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang definisi dan klasifikasi. Yang pertama saya akan bahas tentang definisi. Definisi merupakan menyebut sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya serta dapat membedakan kata lain yang menunjuk objek yang lain pula. Definisi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu definisi stipulatif. Yang dicontohkan dalam berita, Buffalo Jam adalah formasi penduduk asli Amerika Utara dalam berburu bison dengan jumlah yang besar. Yang kedua yaitu definisi leksikal. Yang di sini contoh kalimatnya yaitu efek reservoir mengacu pada karbon yang ditemukan terkadang berdaur ulang di lingkungan yang berair, mengganggu hasil radiokarbon dengan membuat situs tampak lebih tua dari usianya. Yang ketiga yaitu definisi yang tepat. Contoh kalimatnya yaitu temuan terbaru berupa jejak manusia prasejarah berusia 23.000 sampai 21.000 tahun telah mematahkan perkiraan sebelumnya mengenai keberadaan manusia pertama di Amerika. Selanjutnya yaitu definisi teoritis, yang kalimatnya yaitu Clovis merupakan budaya Paleo-India di Amerika Tengah dan Utara. Diperkirakan periode 11.500 sampai 11.000 tahun yang lalu, dengan peninggalan berupa mata panah batu berbentuk daun tebal yang biasa disebut dengan titik Clovis. Dan jenis yang terakhir yaitu definisi persuasif, yang mana contoh kalimatnya adalah bukti kuat tentang keberadaan manusia di Amerika Utara 23.000 tahun lalu bertentangan dengan jalur genetika, yang mana secara jelas menunjukkan pemisahan penduduk Amerika asli dari Asia. Macam analogi dibedakan menjadi dua, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Analogi induktif yaitu disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Contohnya seperti di samping. Yang kemudian analogi deklaratif, yaitu analogi yang menjelaskan sesuatu yang belum dikenal atau samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Contohnya seperti di samping ini. Selanjutnya yaitu analogi pincang. Analogi pincang dibagi menjadi dua, yaitu kekeliruan pada analogi induktif dan kekeliruan pada analogi deklaratif. Masing-masing contohnya seperti di samping ini. Kemudian metode induktif Mills. Metode ini dibagi menjadi 5. Yang pertama metode persetujuan, yaitu apabila dua macam peristiwa atau lebih memiliki faktor yang sama, maka faktor itu merupakan penyebab. Contohnya seperti berikut ini. Kemudian metode perbedaan, yaitu apabila dua macam peristiwa atau lebih memiliki faktor yang sama, tetapi ada satu faktor yang berbeda, maka satu faktor itu merupakan penyebab. Contohnya seperti di samping ini. Yang ketiga, metode persamaan variasi, yaitu apabila suatu gejala berubah dan gejala lain mengikuti perubahan itu, maka hubungan kedua gejala itu merupakan sebab akibat. Contohnya sebagai di samping ini. Kemudian
metode sisa-sisihan, yaitu apabila ada keadaan tertentu yang secara pengetahuan diketahui tidak berasal dari faktor yang mendahulunya, maka pasti keadaan itu disebabkan oleh hal lain. Contohnya sebagai di samping ini. Kemudian yang terakhir, metode gabungan persetujuan dan perbedaan, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekeliruan berpikir. Yang pertama, kekeliruan formal, ada fallacy of four term, yaitu menggunakan 4 term dalam silogisme. Untuk logisnya semua A adalah B, semua X adalah Y, jadi semua X adalah B. Contohnya, orang yang memiliki masalah dalam bentuk giginya disarankan menggunakan BL. Sebagian orang yang memiliki gigi yang tidak rapi mempunyai rasa kurang percaya diri. Jadi sebagian orang yang memiliki gigi disarankan menggunakan BL. Ada fallacy of undistributed middle, kedua term menengah tidak mencukup. Untuk logisnya semua A adalah C, semua B adalah C. Jadi semua A adalah B. Contohnya, semua mahasiswa memiliki kartu tanda mahasiswa. Sebagian anak muda memiliki kartu tanda mahasiswa, jadi sebagian anak muda adalah mahasiswa. Kedua, kekeliruan informal, ada fallacy of hasty generalization, mengambil kesimpulan dari jumlah sampel yang kecil. Untuk logisnya, sampel S is taken from population P, sampel S is very small part of population P, conclusion C is drawn from sampel S and F lead to population P. Contohnya, 5 warteg di Semarang yang kakak datangi makanannya tidak enak, jadi tidak ada warteg yang enak di Semarang. Ada fallacy of structural argument, bentuk penalaran di mana proposisi didukung oleh premis yang didukung oleh proposisi menciptakan alasan yang berputar. Untuk logisnya, X is true because of Y, Y is true because of X. Contohnya, negara X banyak pengangguran karena SDA minim. SDA minim menjadikan banyak pengangguran.